Berjumpa lagi dalam ibadah Keagung di Pluit secara online. Nah, adik-adik saat ini sudah siap beribadah? Ya, ajak adik-adik semua untuk kita beribadah bersama-sama, memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kita angkat pujian, Yesus namamu yang terbaik. Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarkan pimpinan Tuhan yang menolong dalam ibadah kami secara online. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan? Kak Kristin undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Kita mengangkat pujian selamat pagi Tuhan. Jangan lupa ya bilang terima kasih dan bersyukur kepada Tuhan.
Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Wah, Tuhan Yesus setiap hari mengasihi kita, mencintai kita. Adik-adik mencintai Tuhan Yesus kan? Sekarang kita masih mau melanjutkan pujian kita bahwa kita mengatakan Allahku besar, Allahku berkuasa atas segala sesuatu yang ada di bumi ini. Kita akan pujian ini bersama-sama ya. Yuk, dengan suara yang nyaring, suara yang merdu, kita memuji Tuhan bersama-sama. Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, gak ada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, Allahku besar, kuat dan perkasa, gak ada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, gak ada yang mustahil bagi Dia. Kita akan pujian ini kembali ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, gak ada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, gak ada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, gak ada yang mustahil bagi Dia. Nah adik-adik, tiada yang mustahil bagi Allah kita, bagi Tuhan kita. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Allah kita sanggup menolong kita. Kita mengangkat pujian kembali ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit bergoyang, Allah tetap akan menolong kita dan menyertai kita. Kita akan pujian ini bersama-sama ya. Ada gerakannya. Kamu ikutin gerakannya dengan baik. Biarpun gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, kasih setia akan beranjak dariku. Biarpun gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setia akan beranjak dariku. Tak akan beranjak
Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku, tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Nah, adik-adik, waktunya sekarang untuk kita mendengar cerita firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan ya. Kita mengangkat pujian Yesus sayang padaku, kitab yang mengajarku dan mengatakan bahwa Yesus itu mengasihi, Yesus itu mencintai kita. Kita akan angkat pujian ini bersama-sama dan kita mengimani bahwa Allah yang luar biasa mengasihi kita. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau aku kecil lemah, percaya kita dikasihi oleh Tuhan. Semua sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sebelumnya kita satu dalam doa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih untuk hari ini, harinya Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami semua untuk kami boleh duduk tenang, mendengarkan firman Tuhan seperti seorang murid. Terima kasih Tuhan, sekarang kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sekali lagi, shalom adik-adik di rumah. Selamat hari Minggu. Adik-adik dikasih oleh Tuhan, pernahkah kalian berada dalam keadaan kalian membutuhkan pertolongan? Misalkan kalian kesulitan. Kepada siapakah kalian berteriak minta tolong? Ada yang menjawab? Wah, benar. Ada yang menjawab, Kak, aku minta tolong kepada Pak Polisi. Wah, mungkin dia kesulitan ketika berada di jalan,
dan kemudian dia harus melalui lalu lintas dan dia minta tolong kepada Pak Polisi. Benar. Kemudian, Kak, aku minta tolong kepada mama papa. Kenapa? Oh, mungkin aku tidak bisa menyelesaikan tugasku. Aku minta tolong mama atau papa. Nah, tapi aku minta tolongnya kepada Tuhan. Itu juga benar, bahwa kita membutuhkan pertolongan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Bukan Pak Polisi, bukan mama papa, bukan teman, bukan siapa aja. Tapi pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Nah, adik-adik dikasih oleh Tuhan, kisah hari ini kita akan lihat tentang murid-murid Tuhan Yesus atau rasul-rasul Tuhan Yesus yang dalam pemberitaan Injil dipakai oleh Roh Kudus secara luar biasa. Mereka mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Sayangnya, para rasul-rasul itu menghadapi tantangan, menghadapi penganiayaan, menghadapi kesulitan. Mereka kerap kali berada dalam masalah besar. Lalu menurut adik-adik di rumah, siapakah pertolongan yang bisa menolong mereka? Ada yang bisa jawab? Wah, pintar anak-anak semuanya, hebat-hebat. Benar, satu-satunya pertolongan dari para rasul pada waktu itu, mereka berseru teriak minta tolong kepada Tuhan. Nah, adik-adik, di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-5, ayat yang ke-17 hingga ayat ke-25, kita akan renungkan sama-sama bahwa Tuhan adalah penolongku. Wah, siapa pertolongan kita adik-adik? Tuhan, ya. Jadi, sumber pertolongan kita yang tidak bisa dilakukan oleh manusia hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Adik-adik ya, misalkan kita menghadapi persoalan yang besar, manusia kerap kali mengecewakan, manusia kerap kali tidak punya jalan keluar. Tapi ketika kita berteriak minta tolong sama Tuhan, Tuhan segera menolong kita. Nah, adik-adik dari kisah ini, rasul-rasul pada waktu itu mereka menjadi orang-orang yang sungguh luar biasa. Sayangnya pada waktu itu banyak orang yang iri hati kepada para rasul-rasul. Kenapa ya anak-anak? Karena mereka dipakai Tuhan. Roh Kudus bekerja di atas mereka sehingga mereka memberitakan Injil Tuhan dengan sangat berani. Nah, banyak orang yang menyukai dan banyak orang juga yang tidak suka dengan mereka. Orang-orang yang tidak menyukai mereka mencebloskan mereka ke dalam penjara. Adik-adik sudah pernah ke penjara belum? Apa yang kalian rasakan ketika kalian melihat penjara? Iya, pasti di sana yang ada ketakutan, kegelapan. Kita tidak bisa melihat sinar matahari. Mungkin saja kita ada di penjara pada waktu itu dan kita tidak bisa melihat orang-orang yang kita kasihi. Jangankan gitu adik-adik, di penjara kita tidak bisa mempunyai kebebasan yang baik. Kita tidak bisa melakukan sesuatu yang ada kita di penjara. Di sanalah tidak ada pertolongan selain daripada Tuhan. Nah, adik-adik, para murid pada waktu itu sekalipun mereka tidak salah, mereka tidak melakukan perbuatan yang jahat, tapi banyak orang yang iri hati. Mereka tidak suka dengan para murid karena memberitakan Injil Tuhan. Adik-adik dikasih oleh Tuhan, kalau kamu di rumah dan kemudian kalian menceritakan firman Tuhan atau kasih Tuhan dan orang lain tidak menerima, kamu tidak perlu bersedih, kamu tidak perlu sakit hati. Tetapi berdoalah untuk mereka, percayalah Tuhan akan bekerja dan akan menolong menyelamatkan mereka supaya mereka tidak binasa untuk selama-lamanya. Atau misalkan kalian di tengah-tengah teman kalian menceritakan siapa Tuhan Yesus. Kalau teman-teman kalian menolaknya, tidak ingin menerima Tuhan Yesus, juga tidak perlu marah sama mereka. Karena Tuhan punya waktu untuk mereka. Percayalah,
bahwa apa yang kamu lakukan, kamu sudah melakukan bagianmu yang terbaik. Berdoalah, Tuhan akan menolong menyelamatkan jiwa mereka. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ketika mereka dicebloskan ke dalam penjara kota, apa yang terjadi? Pada waktu malam tiba-tiba, gempa. Wah, ternyata apa yang terjadi? Wah, ketika itu kita lihat bagaimana pertolongan Tuhan. Malaikat Tuhan diutus oleh Tuhan pada waktu itu, dan seketika itu juga membuka pintu-pintu penjara. Adik-adik yang di Tuhan, sungguh-sungguh luar biasa ya, mujizat Tuhan. Tidak ada yang bisa melakukannya. Kalau penjara harus melewati banyak bapak-bapak polisi, penjaga pintu-pintu penjara. Jadi gak mudah untuk apa? Untuk pintu penjara itu terbuka. Wah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, yang bisa melakukannya hanyalah kuasa Tuhan. Pada waktu itu Tuhan segera menolong mereka di dalam kesulitan dan masalah yang dihadapi oleh rasul-rasul. Adik-adik dikasih oleh Tuhan, hal yang kedua kita renungkan, apapun persoalanmu, kesulitan yang engkau hadapi, segeralah minta dan berseru kepada pertolongan dari Tuhan. Kalau kita berseru pertolongan kepada Tuhan, Tuhan dapat diandalkan. Tuhan segera menolong adik-adik, sama seperti para rasul-rasul. Ketika mereka orang-orang iri hati sama mereka, memasukkan mereka ke dalam penjara, mereka harus menderita di dalam penjara yang gelap. Tetapi pada waktu itu Tuhan tidak tinggal diam, dan mereka berseru kepada Tuhan. Segera Tuhan mengirim malaikat Tuhan. Untuk apa? Melepaskan mereka dari pintu-pintu penjara yang besi, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Seketika itu Tuhan menyatakan pertolongannya. Nah, kalau adik-adik punya masalah, kemudian tidak tahu jalan keluar, jangan lupa datang hampiri Tuhan melalui doa adik-adik. Lipat tanganmu, tutup matamu, kamu boleh berlutut sama Tuhan, berdoa. Mungkin di tempat tidurmu atau di kamarmu, kamu berseru kepada Tuhan. Tuhan akan segera menolong kamu dan kakak dan kita semua. Adik-adik, jadi yang pertama apa? Tuhan sumber pertolongan kita, ya. Tuhan dapat diandalkan. Nah, ketika kita berteriak dalam kesulitan dan masalah kita, Tuhan bisa segera menolong kita. Kalau manusia tidak menolong kita, jangan marah, jangan sedih, jangan malah marah kepada mereka. Tapi kita mau punya satu-satu tempat untuk berseru dengan segala kesulitan masalah kita, yaitu Tuhan. Ya, adik-adik dikasih oleh Tuhan. Dan seketika itu juga kita lihat adik-adik bahwa mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dan kemudian mereka kembali mengajar di rumah baik Tuhan. Jadi setelah Tuhan menolong mereka, mereka segera kembali berani mereka pergi untuk menceritakan siapa Tuhan Yesus. Kalau orang lain yang disampaikan tidak percaya, tidak apa-apa. Yang penting kita sudah melakukan bagian kita, menceritakan siapa Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang di rumah yang dikasih oleh Tuhan, nah seketika itu para rasul-rasul mereka dengan sukacita memberitakan Injil Tuhan. Nah, kemudian pada waktu itu ada imam-imam yang mendengar laporan mereka dan kemudian melaporkan mereka bahwa para murid telah kabur, telah lari dari penjara, sementara ketika mereka menghampiri penjara itu sedang terkunci dengan baik, dengan rapi, nggak ada yang bisa lakukan. Jadi kita bisa ketahui bahwa sekalipun orang ingin terus berusaha untuk menjatuhkan para rasul-rasul, memasukkan mereka kembali ke dalam penjara, pokoknya membuat mereka menderita, tapi Tuhan Yesus selalu dan senantiasa melihat dan memberikan pertolongan. Yesus bisa diandalkan. Bukan kekuatan kita atau kemampuan kita, bahkan orang di sekitar kita. Sekalipun para imam-imam mereka menyusun rencana lagi, kita cari
lagi alasan supaya para rasul-rasul tidak boleh memberitakan Injil Tuhan. Tetapi dengan Roh Kudus, dengan Roh Tuhan, mereka menceritakan tentang siapa Yesus. Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Tuhan Yesus adalah sumber pertolongan yang dapat diandalkan. Nah, seketika itu juga mereka rajin, mereka pergi ke bait Allah, dan kemudian mereka memberitakan Tuhan Yesus dan mengajar banyak orang. Ada yang dikasih oleh Tuhan. Hal yang terakhir kita bisa renungkan sama-sama pada kesempatan pagi hari ini, bahwa kasih setia Tuhan untuk anak-anaknya tidak dibiarkan untuk di dalam kesulitan yang besar atau masalah yang besar. Kasih-Nya selalu senantiasa menyertai anak-anak Tuhan. Ketika kita berada dalam kesulitan, Tuhan segera hadir memberikan jalan keluar. Ketika kita dalam kesakitan, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan memberikan kita kesembuhan. Kalau kita berada dalam kesesakan, kita disesak atau kita menderita karena perbuatan orang lain, atau mungkin teman-temanmu membuat kamu sedih, membuat kamu harus menangis, tapi percayalah Tuhan akan senantiasa menolong, menguatkan kita semua. Kasih-Nya yang besar kiranya memampukan adik-adik untuk percaya bahwa di dalam segala perkara Tuhan tetap menolong kita semua. Jadi adik-adik di rumah, mari kita renungkan sama-sama bahwa sumber pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kata Pemazmur 121 ayat 2, Tuhan tempat pertolongan kita yang menjadikan langit dan bumi. Jadi Tuhan satu-satunya sumber pertolongan kita. Yang kedua, bagi anak-anak percayalah bahwa Tuhan akan memberikan pertolongannya tepat pada waktunya. Dia bisa diandalkan melebihi siapapun. Yang ketiga, kasih-Nya membuat kita untuk tetap kuat menghadapi apapun kesusahan, kesulitan, masalah. Tuhan pasti memberikan kita jalan keluar. Nah, satu kali adik-adik dikasih oleh Tuhan, ada seorang teman kalian mempunyai sahabatnya bernama Timi. Nah, si Sophie punya sahabat bernama Timi itu sedang sakit. Nah, adik-adik Timi itu berkata kepada kakinya yang sakit pada waktu itu, Bim salah Bim, abrak-abrak, sembuhlah kakiku. Wah, kemudian Sophie dia melihat, heh Timi, kamu lagi ngapain? Masa kakimu yang sakit terus kamu berkata Bim salah Bim, abrak-abrak? Yang ada kamu mesti kalau sakit kamu berdoa sama Tuhan. Tuhan sumber pertolongan dan minum obat secara teratur. Itu yang benar, bukan Bim salah Bim, abrak-abrak itu ada di cerita dongeng. Kan kamu anak Tuhan, kata si Sophie. Sekarang kamu berdoa kepada Tuhan, minta ampun. Kamu gak boleh lagi melakukan itu. Kan Tuhan Allah yang mau kita andalkan. Kalau kita dalam masalah yang besar, kita sedang sakit, minta tolongnya sama Tuhan, bukan kepada kekuatan manusia, apalagi di luar Tuhan. Nanti Tuhan marah dari surga. Adik-adik, ternyata si Sophie bisa jadi berkat buat ini. Sekarang giliran kamu mau tidak jadi berkat untuk teman-temanmu? Kamu bisa kok memberitahukan teman-temanmu ketika mereka di dalam keadaan sulit, tetapi mencari pertolongan kepada manusia. Yang benar adalah mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan satu-satunya sumber pertolongan yang kita andalkan. Adik-adik dikasih oleh Tuhan, kiranya Tuhan memberkati adik-adik di rumah. Kalau engkau hari-hari ini Tuhan pakai menolong mama mengerjakan pekerjaan di rumah, kalian menjadi anak yang baik. Kalau kalian suka
bergotong royong, tolong menolong di sekolah, maka kalian anak yang punya teladan yang baik. Kalau kalian di sekolah minggu, di gereja, kalian menolong untuk kakak-kakak sekolah minggu kalian, berarti kalian anak Tuhan Yesus yang luar biasa. Jadi, biarlah Tuhan memakai adik-adik untuk jadi teladan yang baik dan dengan sukacita memberikan contoh yang baik kepada teman-teman kalian bahwa Tuhan Yesus satu-satunya sumber pertolongan kita. Adik-adik di rumah, yuk kita lihat ayat hafalan kita pada minggu ini di dalam sama-sama di Mazmur pasal yang ke-54 ayat yang ke-6. Kakak baca ya, semua lihat di Alkitabnya, kita baca sama-sama. Mazmur pasal 54 ayat yang ke-6. Kata firman Tuhan, sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Nah, adik-adik di rumah, kita baca sama-sama ya. Sekali lagi yuk, dari alamat isi kembali kepada alamat. Mazmur pasal 54 ayat keberapa? Ayat yang ke-6. Sama-sama yuk. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Jadi sesungguhnya Tuhan adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Nah, adik-adik dikasih oleh Tuhan, kiranya sepanjang minggu ini kita mengingat firman Tuhan bahwa sesungguhnya Tuhanlah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Mazmur pasal yang ke-54 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus kiranya memberkati adik-adik di rumah. Mari kita berdoa. Kita berdoa tutup Alkitabnya sama-sama. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber pertolongan kami. Dan kami bersyukur bahwa ketika kami dalam kesulitan, dalam masalah, dalam kesesakan, bahkan dalam kesakitan, kami berseru kepada Tuhan. Dari Tuhanlah kami menerima pertolongan. Tuhan satu-satunya yang kami andalkan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar, yang selalu senantiasa ada menguatkan kami, dan kami melihat pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama adik-adik yang di rumah berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua adik-adik. Shalom. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan untuk hari ini. Sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan. Kamu bisa minta tolong kepada mama dan papa kamu untuk memberikan persembahan melalui rekening gereja yang akan ditampilkan pada layar adik-adik, dan juga bisa men-scan QRIS nanti yang akan tertera. Sebelumnya kita berdoa dulu ya, kita memberikan persembahan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di gereja. Tuhan tolong, Tuhan berkati persembahan kami. Saat ini kami mau memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sekarang kita mau angkat pujian, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan.
beribadah ya secara online. Dan juga Kak Christine memberitahukan adik-adik juga bisa menghadiri ibadah sekolah minggu di KA Bukit secara onsite, secara langsung. Kamu bisa datang ke gereja dan bisa berkumpul bersama-sama dengan teman-teman untuk kita beribadah bersama-sama. Tapi jangan lupa patuhi protokol kesehatan ketika kamu datang ke gereja ya. Kita mau mengakhiri ibadah kita, undang kita semua untuk sungguh-sungguh kita memuji Tuhan dan kita mau mengakhiri ibadah. Kami memuji Tuhan Yesus saat ini akan mengakhiri ibadah kami. Kami minta berkat yang daripada Tuhan tercurah atas kami semua. Tuhan tolong setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti jalannya ibadah dari awal hingga akhirnya. Tuhan memberkati, Tuhan menolong dalam studinya, dalam kegiatannya sehari-hari. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.